Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Hari ini hari Rabu tanggal 20 Januari. Hari ini saya akan pertama kali mencoba membuat video. Ya, video terkait dengan penjelasan bahasa Jepang untuk pemula. Saya bikin ini pertama dengan tujuan untuk membantu anak-anak saya untuk belajar bahasa Jepang. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Minta maaf jika kurang baik untuk cara penjelasannya karena ini memang baru pertama kali. Oke, hari ini kita akan belajar bab pertama ya. Bab pertama bab pertama. Oke. Apa ya? Oke. Kita coba belajar terkait dengan struktur bahasa Jepang ya. Kita pakai pattern. Pertama di sini ada saya ya. Watashi. Oke, watashi itu saya. Nah, di sini seperti yang kita pelajari, mungkin pernah kita ketahui gitu ya. Di sini ada wa. Watashi. Wa. Nah, wa ini disebut juga partikel. Yang ini saya umpamakan dia itu seperti kapal laut ya. Seperti kapal laut. Jadi wa adalah kapal laut untuk mengangkut subjek. Ya, seperti kita ketahui, watashi atau saya ini adalah subjek ya. Watashi ini artinya saya. Oke, kedudukannya adalah sebagai subjek. Kita coba warna-warni ya. Ini adalah pembawa subjek. Oke, ya. Kalau kita mengumpamakan diri kita sebagai bayi, mungkin bayi itu pasti ketika berbicara mungkin pengen makan gitu kan ya. Jadi kita mulai dari situ ya. Oke. Nah ini ada pertama kita subjeknya watashi wa. Terus kemudian yang berikutnya kita pakai objek ya. Kita pakai yang sering kita makan tiap hari, gohan. Gohan, tapi bacanya gohang ya. Nah, di gohang ini kapalnya itu membawa partikel o ya. Gohang o. Ya, jadi ini kapalnya untuk objek. Kapalnya untuk objek. Gohang o. Ya, gohang ini artinya adalah nasi. Oke. Dan dia adalah objek. Ya. Oke, sip. Nah, urutan bahasa Jepang seperti ini. Saya membuat saya makan nasi ya. Tapi ini agak sedikit aneh ya. Saya nasi. Nah, di belakangnya itu malah ditaruh kata kerjanya, makan. Nah, ini kita tulis makan, kata bahasa Jepangnya ta be. Oke. Stop di sini. Ini adalah basicnya. Ru-nya kita pisahin ya. Taberu. Oke, mungkin kalau pernah belajar bahasa Jepang, di awal-awal kita tidak belajar langsung taberu tapi tabemasu. Nanti kita akan coba jelaskan. Oke. Ini taberu ini adalah kata kerja. Oke, ini adalah
sini ya, kata kerja. Kata kerja artinya adalah makan. Makan. Ya. Oke, di sini kata kerja objek subjek. Oke. Saya nasi makan. Lucu ya. Jadi makannya di belakang kata kerjanya. Oke. Saya nasi makan. Ini adalah urutan untuk kalimat yang kata kerjanya transitif ya. Oke. Kalimat yang kata kerjanya membutuhkan objek seperti itu ya. Oke, seperti janji saya, seperti yang tadi kita bilang, kita mau belajar cara bayi untuk berbicara gitu ya. Nah, ini pattern kita coba membuat ini sebagai pattern standar. Dari sini nanti kita akan bisa berbicara apa saja gitu ya. Kita mau ngomong misalnya saya makan nasi. Ini adalah kalimat untuk saya makan nasi. Kemudian setelah itu kita mau ngomong saya ingin makan nasi. Seperti itu ya. Oke. Atau saya tidak makan nasi. Atau saya bisa makan nasi. Ya. Kayak misalnya mungkin kita ini orang keturunan Belanda gitu kan. Tiap hari makan roti. Sehingga tidak bisa makan nasinya gitu. Kita mau ngomong saya bisa makan nasi. Oke. Ini kita garis dulu. Kita garis untuk ngebagi papan tulisnya. Yang di atas ini yang kita bicarakan. Nah, kita akan belajar perubahan di kata kerjanya. Ya, kita langsung mau coba belajar perubahan di sini ya. Oke. Oke, saya akan tulis besar di sini. Taberu. Besar-besar ya. Taberu. Oke. Mirip seperti wa yang kita tulis ini sebagai kapal. Jadi kita juga ya mirip-miripin lah ya. Ini kotaknya diru. Dia berubah. Jadi kata kita. Nah, oke, sekarang taberu ini adalah kata kerja yang formal ya. Belum sopan. Nah, di Jepang itu ada cara ngomong ke teman biasa taberu. Kemudian kalau mau ngomong sama guru atau orang tua tabemas seperti itu. Nah, mas sendiri itu sebenarnya berubah dari ru ini ya, perkembangan dari ru. Jadi kalau ru adalah ngomongnya bahasa biasa ke teman sendiri. Kalau kita mau bikin itu jadi bentuk lebih sopan, kita pakai tabemasu. Oke. Ya, itu sopan. Oke. Sip, seperti itu. Taberu ini oke, ini bahasa ya mungkin gaul gitu ya. Nah, ini adalah bahasa sopan. Ya, taberu, tabemas ya. Nah, sekarang kita positif, ini kan nilai artinya positif ya. Oh, ini juga artinya makan ya, makan. Nah, kita udah punya dua ya, kita coba praktekkan. Watashi wa gohan o taberu. Ke teman sendiri ya. Yang kedua adalah watashi wa gohan o tabemas. Ya, itu lebih sopan. Nah, sekarang saya tidak makan nasi. Ya. Taberu, tabemas. Nah, ini berubah tabenai. Oke. Tidak makan. Gaya bahasa gaul, ya. Jadi ini adalah
negatif ya. Negatif. Peniadaan bahasa gaul. Nah, negatif yang sopan sedikit apa? Yang sopan sedikit, ya memang sopan ya. Taberu jadi tabenai, tabemas jadi tabe maseng. Tabe maseng. Oke. Tabe maseng. Oke, tabe maseng. Sit. Ya. Ini adalah negatif untuk sopan ya. Negatif bentuk sopan. Kita udah seperti ini ya. Next. Nah, ya di dunia ini biasanya bahasa Inggris itu dia punya bentuk lampau ya untuk kalimat grammarnya ya. Kalau bahasa Inggris tuh mungkin kalau pernah kita belajar ya, eat ya, makan. Eat itu artinya untuk ketika kita ngomong mau bikin kalimat sudah makan, kata kerjanya berubah ya. Beda kalau dengan di Indonesia itu nggak perlu ngubah seperti itu, kita cuman tambahkan sudah ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, di Indonesia cuman perlu kata sudah ya. Kalau di luar negeri selain menambahkan sudah, kita perlu merubah kata kerjanya ya. Itu. Dan itu mungkin jadi membuat bahasa-bahasa selain Indonesia itu agak sulit ya. Oke. Nah, sekarang kita mau bikin bahasa lampaunya. Oke, taberu, tabemas, tabenai, tabemaseng, ini semua kondisi bentuk grammar yang sekarang ya. Ini secara waktu. Ini untuk sekarang dan masa depannya. Sekarang atau masa depan. Oke, ya. Nah, sekarang kita mau lampaunya ya. Nah, taberu. Ini pasangannya kita adalah tabeta. Oke. Sopannya adalah tabe masita ya. Ini agak beda tempat. Ini kita kotakin ya. Paham ya? Artinya ini semua depannya semua tabe berubah jadi taberu, tabemas, tabenai, tabemaseng, tabeta, tabemasta. Kita dengan sekali pelajaran ini sudah mengetahui perubahannya dan untuk masing-masing keperluan seperti itu ya. Taberu, tabeta, tabemasta. Nah, contoh. Saya sudah makan nasi tadi malam. Oke, nanti kita belajar keterangan waktunya yang tadi malam next time. Tapi anggap saja kita mau ngomong seperti itu, kita harus merubah taberunya jadi tabeta atau tabemasta. Oke, mari kita bareng-bareng ya. Watashi wa gohan o tabeta. Oke. Atau watashi wa gohan o tabemasta. Ya. Kalau kita mau ngomong bahasa gaul, ya mungkin saya akan coba kenalkan misalnya kalau bahasa Indonesia saya sudah makan loh gitu kan. Nah, kalau di bahasa Jepang watashi wa gohan o tabeta yo tamben yo. Ini mirip ngasih tahu ya. Saya sudah makan nasi loh gitu. Gitu ya. Oke, taberu, tabeta, tabemasa. Oke. Taberu, tabemas, tabenai, tabemaseng. Nah, kita tadi sudah dari bahasa secara waktu adalah sekarang diubah jadi lampau. Nah, ini ada negatifnya ya.
negatif, kita perlu juga dong ngasih lampau yang negatif. Oke, misalnya misalnya tadi malam saya telah tidak makan bakso. Misalnya tadi malam saya diajak sama orang ke tempat bakso ya. Tapi saya pengen ngomong bahwa saya waktu itu tidak makan bakso, tapi mungkin saya makan mie ayam kayak gitu. Jadi tadi malam saya tidak makan bakso, tapi saya makan mie ayam. Dan itu adalah bentuk lampau. Oke. Nah, kita bilang ya, nai. Tabe nai. Oke, ini agak sedikit spesial untuk nainya. Kita kosongin dulu ya. Kosongin dulu, kita isi habis ini. Nah, yang gampangnya adalah tabe maseng, kita tambahin desta. Tabe maseng. Tambahin D. Sita. Oke. Tabe maseng desta. Ini pasangannya maseng, oke? Ya. Watashi wa gohan o tabe maseng desta. Ya, saya tadi malam tidak makan nasi. Tadi malam gitu ya. Tadi malamnya nggak saya tulis, cuman istilahnya mau ngomong bahwa untuk mengomong tadi malam kita harus merubah ini. Nah, nai ini perlu kita bikin jadi lampau. Tapi saya mau coba sedikit menjelaskan ya, supaya nanti juga paham perubahan dari nai. Ya, oke. Kita tulis yang gede ya. Nah, nai. Nai itu tidak. Di bahasa Jepang sering banget pakai ini ya. Nai. Oke. Sama seperti ini, taberu, ru-nya saya bikin kotak ya. Nai sendiri kita bisa coba bikin ini kotak karena dia akan berubah. Oke. Pernah belajar bahasa Arab kan ya? Misalnya nantilah susah. Maksud saya gini, nai. Nah, nai, lihat ru sendiri kalau berubah jadi lampau kan jadi ta ya. Nah, ini tambahin, oke lah, tambahin lampau. Anggap aja kita mau kawinkan dia dengan ta ya. Nai mau dikawinkan dengan ta. Dia harus berubah ya. Nai tambahin ta. Bunyinya harus berubah. Kalau kita sambung seperti ini aja, naita. Nah, itu mungkin sejarahnya dulu ya nggak bisa kayak gitu, sehingga tabenai ini i-nya jadi k. Jadi k. Oke. Tabenaka, tambahin double ini. Ta-nya masuk sini. Jadi double T. Tabenakat ta. Itu ya. Ya, nai ditambah ta jadi nakata. Ini nai ini ada i-nya ya. Nah, mungkin perkenalan aja untuk mungkin nanti belajarnya. Itu ada lagi namanya kata sifat. Ya, kata sifat bentuk i. Ini mirip-mirip, jadi mau saya tuliskan ya. Misalnya samui. Oke. Nah, samui ini belakangnya ada i-nya. Lihat, nai juga ada i-nya ya. Samui. Kita kotakin i-nya. Nah, contoh kita mau kawinkan samui yang ada i-nya dengan kombinasi, kita mau, nah ini kan negatif ya, kita bisa samu itu kita negatifkan, tambahin nai. Ini rumusnya, coba kita baca samuinai, nggak enak kan? Nah,
Makanya di sini secara perkembangan, nah itu dia samu jadi ku. Ini jadi ku. Lihat, patternnya mirip ya. Yang ini ka karena belakangnya ta. Kalau ini belakangnya nai, dia ku. Nah, ketika udah di melebur gini, jadi enak bacanya. Ya, samu kunai. Ya, kalau samu ini dingin. Oke, yang ini tidak. Sehingga kalau digabung jadi tidak dingin. Oke, samu kunai. Mirip-mirip kan? Samu kunai nakata. Samui tambahin nai, samu kunai. Nah, sekarang kalau ngomong tadi malam tidak dingin kok gitu kan. Tadi malam turun salju, tapi saya mau bilang saya tidak dingin tadi malam gitu kan. Berarti ada kombinasinya banyak nih ya. Oke, kombinasinya jadi ada samui dingin, oke, ditambah negatif nai, ini juga i-nya, ditambah ta. 3 kombinasi ya. 3 kombinasi. Ini kita tandain dulu ya. Samui i-nya nanti berubah. Nai ketika disambung i berubah juga. Oke, dari atas kelihatan semua. Samuinai, biar enak i-nya jadi ku. Naita, di sini jadi kata. Ya, kayak gitu berubah ya. Nah, ini kepake nanti untuk merubah. Ya, tanya udah masuk sini ya. Tanya udah combine sini. Oke, taberu, tabemas, tabenai, tabekita, tabemasta, tabe merah ya. Tabe yang ini ya. Sorry, agak tabena kata. Oke. Ya, agak banyak ya. Dikit lagi deh. Sekarang ini anak bayi biasanya mau makan kan. Taberu. Sekarang kalau mau makan. Oh ya, ini secara waktu sekarang. Nah, kalau yang di sini secara waktu ini adalah lampau. Bentuk lampau ya. Oke. Sekarang kita mau ngomongin ingin makan. Ingin makan sebenarnya di sini cuman semua kata-kata ingin itu ru-nya berubah jadi tai. Ya, sementara ini aja dulu. Jangan pusing-pusing. Yang penting taberu jadi tabetai. Ini udah ngomong artinya adalah ingin. Coba kita praktekkan. Watashi wa gohan o tabetai. Itu artinya ingin, ya. Nah, oke. Tapi kalau sopannya gimana? Karena ini ingin untuk bahasa gaul ya. Bahasa gaul. Nah, kalau mau sopan, masih tabetai. Tapi kita tambahin des. Ya. Watashi wa gohan o tabetai des. Itu ya. Sopannya gitu ya. Tabetai des. Yang ini kan bunyinya mas ya. Ini des mirip ya. Nah, ini ingin. Ada lagi nggak perubahan lagi? Taberu, tabemas, tabeta, tabemasta, tabenakata, tabemaseng desta, tabetai, tabetai des. Tabeta. Nah, sekarang kalau bentuknya lampau, tabeta ini juga bisa ya. Mirip dengan kayak gini. Ayo kita bikin ya. Sekarang ini adalah tabetai ditambah lampau. Jadi ini patternnya sama ya. Tabe sebenarnya ini
Oke, gini ya, tabe, i-nya harus berubah. Jadi apa coba? Oke. Tabetai. Jadi tabeta, i-nya jadi kata. Gitu aja. Tadi malam saya tuh sebenarnya pengen makan bakso, cuman nggak diajak gitu kan. Jadi watashi wa gohan o tabeta kata. Tabeta kata desu gitu. Tabetai desu. Tabeta kata des kalau mau sopan. Oke. Nah, cukup segini. Kelihatan nggak ya? Di videonya kelihatan nggak? Oke, masih ada. Tempat. Tabetai. Ingin makan. Selain itu berubah lagi bisa tabe. Oke, nah itu udah lah ya. Cukup lah ya. Nah, sekarang ingin makan. Tapi kalau di case lain kita pengen misalnya kita punya tamu, silakan makan nasinya gitu ya. Kalau silakan makan nasi kan kita nggak usah pakai watashi ya. Gohan o tabe apa coba? Nah, di bahasa Jepang itu ada bentuk perubahan ke bentuk T ya. Jadi taberu jadi di sini tabete. Ini penting banget ya. Jadi sering tuh. Jadi tabete ini adalah basic ya. Ini bentuk T. Ini untuk menyambung dengan kata kerja yang lain ya. Taberu kan kata kerja. Nah, sekarang itu berubah jadi bentuk T. Nah, dari sini tambahan kita bisa nambahin lagi macam-macam di sini ya. Sesuai dengan keperluannya. Contoh, tabete. Tabete kalau kita kasih kudasai. Ya. Tabete kudasai artinya ini kudasai sendiri. Kudasai itu apa ya? Kudasai itu menerima. Jadi menerima. Jadi makan ditambah menerima. Berarti artinya tolong Anda makan gitu lah. Gitu ya. Ini tabete kudasai artinya tolong makan. Atau silahkan juga boleh. Tolong atau silahkan. Oke. Nah, tabete yang lain banyak. Tabete kudasai itu silahkan makan. Atau kita mau nyuruh kita main melarang. Jangan makan racun gitu kan ya. Jangan makan racun. Tabete tambahin wa. Tabete wa. Ini ada satu kata lagi, tambahin ikenai. Oke, sekarang apalin aja dulu ya. Tabete wa. Wa itu mirip dengan watashi wa ya. Tabete wa ikenai. Cus. Ini larangan ya, dilarang makan. Pengen ngasih tahu orang larangan. Larangan. Tabete kudasai, tabete wa ikenai. Tabete wa ikenai. Tabete mo. Sekarang kita mau izin. Boleh nggak saya makan bakso ini? Gitu kan ya. Di dalam kulkas ada martabak. Boleh nggak saya makan martabaknya gitu? Izin ya. Tabete. Nah, yang di sini pakai mo ya. Tabete mo. Jadi wa-nya berubah jadi mo. Tabete mo di sini adalah i itu baik. I desu ka? I itu baik. Nah, ini pertanyaan. I desu ka? Ka itu pertanyaannya. Tabete mo i desu ka? Oke. Tabete mo
いいですか? Baik. Pertanyaan. Boleh nggak saya makan? Gitu kan ya. Boleh tidak? Ini pertanyaannya. Bolehkah? Oke. Atau izin. Nah, kalau dalam kasus sekarang kita belajar kata kerjanya tak makan, berarti boleh nggak saya makan gitu ya. Tabete. Nah, oke. Nah, oke, ini udah. Tabete kudasai. Ada lagi kata kerjanya, misalnya tabete wa ikenai kan dilarang makan ya. Ini nggak boleh dilarang ya. Tapi kalau kita mau ngomong, jangan dimakan dong, kan beda ya. Jangan makan. FS dilarang makan. Ya, makan racun tidak dibolehkan gitu kan. Kita menjelaskan gitu kan bahwa makan racun itu nggak boleh. Tapi kalau ada ngelihat ada orang kok mau coba minum baygon gitu kan, jangan dimakan baygonnya gitu ya. Seperti itu. Kita kombinasinya adalah, kan tadi ada nai ya, ada nai. Nah, ini kita pakai ini, bukan T tapi nai. Nah, kita kotakin tabenai. Oke. Di sini ada D. Tabenai D. Nah, kudasainya sama. Kudasai. Ya, intinya apalin aja lah. Karena tahu pattern ini nanti bisa ngubah macam-macam. Tinggal ngubah kata kerjanya. Ya, tabenai de kudasai. Artinya adalah jangan dimakan. Jangan dimakan. Kalau ini ngomongnya deh, makan larangan ya. Ini ngomongnya tidak boleh dimakan. Beda kan ya? Jangan dimakan sama ini sebenarnya tidak boleh. Oke. Nah, T udah kombinasinya ini. Nai udah kombinasinya ini. Terus Oke. Sama dengan ini sih. Nai tabenai. Nah, kita ngomong harus. Saya ini harus pergi loh. Saya ini harus pulang loh. Nah, tabenai tambahin to. Tabenai to ikenai. Tabenai de kudasai. Tabenai kereba ikenai. Tabenai to ikenai. Ini aja dulu ya. Tabenai to ikenai. Ini adalah harus. Saya harus makan. Kaeranai to ikenai. Oke, benar ya. Ikenai ya. Tabenai to ikenai. Ini harus makan. Ada sih yang lain cuman agak susah. Tabena kereba ikenai. Tabena kereba tabena kereba ikenai. Ini langsung aja lah ya karena mirip ya. Nice. Sebenarnya i-nya berubah jadi kereba. Tabena kereba. Ya, tabena kereba. Tabena kereba ikenai. Sama ya. Tabena itu naranai. Tabena kereba ikenai atau naranai. Ingat ya, bahasa-bahasa nai itu lebih ke arah negatif ya. Nah, mudah-mudahan masih ada di bawahnya ya. T-nya berubah. Nah, ta-nya ini ada juga nih. Tabeta. Nah, tabeta. Ini juga ada pasangannya untuk penggunaan khusus ya. Tabeta. Nah, ini misalnya kita punya teman yang sakit, terus kita orang sakit kan nggak boleh dimarah-marahin ya. Makan obatnya, gitu kan nggak boleh kan. Jadi
kita ini obat bagusnya diminum loh gitu. Jadi saran ya. Oke. Kamu misalnya ada lagi saran, misalnya teman kita udah misalnya umurnya udah 36 tahun gitu kan. Gajinya udah 50 juta gitu kan, tapi belum nikah gitu kan. Baiknya kamu itu nikah cepet gitu loh. Nah, kayak gitu ya. Jadi tabeta. Nah, ini tambahin hoga. Tabeta tapi ngomongnya sih panjang ya. Tabeta hoga. Ga itu mirip sama kayak wa ya. Tabeta hoga i. Kita ketemu lagi i-nya ya. I kan dari sini i desu ka, tapi kalau ini i desu yo. Ngasih tahu ya. I desu yo. Oke, tabeta hoga. Nah, i desu yo. Udah, ini aja. Ini udah kebanyakan ya. Ini mungkin mirip udah berhalaman-halaman ya. Diulang-ulang, dilatih, itu dipraktekkan, itu udah bisa macam-macam ya. Sebaiknya Anda makan. Ya. Tolong ini iya, pegel. Oke. Kita praktekkan dan langsung diartikan gitu ya. Oke, step pertama. Watashi wa gohan o taberu. Ini adalah bahasa gaul, artinya saya makan nasi. Oke. Lebih sopan, watashi wa gohan o tabemasu. Itu artinya saya makan nasi juga. Nah, sekarang kita mau bilang tidak makan nasi, berarti watashi wa gohan o tabenai atau tabemasen. Nah, ini adalah waktu yang sekarang atau mau ngomong besok atau masa depan. Lalu untuk masa lampaunya, ini adalah kita omongin ya. Watashi wa gohan o tabeta. Kalau mau lebih mengalir, watashi wa gohan o tabeta yo. Gitu ya. Saya sudah makan nasi loh, gitu. Nggak usah ditawarin lagi, gitu ya. Nanti kegemukan ya. Oke. Watashi wa gohan o tabemashita. Sopan. Nah, kalau mau ngomong tadi malam saya tidak makan nasi, itu karena udah ketiduran, capek misalnya. Watashi wa gohan o tabenakata. Gitu. Yang lebih sopan, watashi wa gohan o tabemasen desu ta. Gitu ya. Terus, misalnya mau bayi mau ngomong makan nasi gitu. Ya paling dia bilang cuman tabetai gitu. Nggak usah bilang watashi wa gohan o tabetai. Oh, bayi belum bisa, jadi dia langsung bilang aja tabetai gitu. Lapar gitu, tabetai gitu. Dia nggak perlu jelasin ini. Ya dia mau dikasih makan apa nggak tahu ya. Nah terus kalau mau sopannya tabetai desu. Nah, misalnya mau bilang lagi yang ini, tadi malam saya tuh pengen banget makan bakso gitu. Cuman di dompet nggak ada duit gitu kan. Jadinya nggak bisa beli deh. Akhirnya saya watashi wa tadi malam bakso tabeta kata gitu ya. Tabeta kata. Nah, next yang di bawah ini penting juga. Kombinasi dengan kata kerja yang lain atau kalimat yang lain itu bisa membuat arti yang berbeda. Ya, kalau ini hanya makan, di sini bisa tolong makan gitu ya. Tolong makan nasi. Oke, jangan pakai watashi ya. Langsung gohan o tabete kudasai. Tolong dimakan nasinya gitu kan ya. Next, selain itu untuk ngelarang ya, jangan makan nasi ini, udah dicampur racun tikus gitu kan. Gohan o tabete wa ikenai ya. Nasi jangan dimakan nasi ini gitu ya. Next, untuk kalau kita
udah kelaparan terus kita lagi bertamu ke rumah teman, terus di mejanya ada makanan, ya kan, ada martabak manis gitu kan. Boleh nggak makan duluan gitu kan? Kamu yang punya belum makan, kita mau makan duluan. Berarti misalnya yang untuk kasus ini berarti gohang o martabak o tabete mo ii desu ka? Gitu ya. Martabak o tabete mo ii desu ka? Bolehkah saya makan martabaknya gitu kan? Nah, untuk case yang ini naide kudasai, misalnya ya kita udah nyampur racun tikus ke tahu goreng gitu kan. Tapi kita lupa naronya di tempat-tempat tikus, tapi malah di atas meja, ada orang yang mau makan gitu kan, kita larang. Woi, gohang o tabe naide kudasai. Abunai gitu ya. Woi, jangan makan nasinya gitu kan, bahaya gitu kan. Gohang o tabe naide kudasai. Loncat-loncat ya, tapi paham kan ya? Dari sini gohang o taberunya berubah jadi tabe naide kudasai. Jangan dimakan. Gohang o tabe naide kudasai. Oke, apa lagi ya? Misalnya saya tuh punya temen suka maraton gitu kan. Jadi berarti sebelum maraton kan harus makan banyak gitu ya. Berarti ngomongnya gohang o, banyak kita pakai taksang ya. Taksang gohang o tabenai to ikenai. Gitu ya. Saya harus banyak makan nasi. Gohang o watashi wa gohang o tabenai to ikenai. Nah, versi lain untuk harus adalah nakereba ikenai atau nakereba naranai, ya. Watashi wa gohang o tabe nakereba ikenai. Versi satu lagi adalah watashi wa gohang o tabe nakereba naranai. Saya harus makan nasi. Oke. Saigo, terakhir ya. Ini tadi udah perubahan T, nainya udah, sekarang ta. Nih, ta itu dia dalam bentuk lampau ya. Tapi dalam arti ini adalah untuk menyarankan sesuatu ya. Itu ya. Contoh tadi kita berkunjung ke teman yang sakit kan nggak boleh nyuruh makan obat dipaksa gitu kan. Kita harus pakai kalimat yang lebih lembut ya. Jadi gohang o, kini gohang kita ganti misalnya jadi obat kusuri ya. Kusurio tabeta ya. Kusurio tabeta hoga ii desu yo. Kusuri obat, kusurio tabeta, kita artiin ya. Kusuri obat, tabeta telah makan, hoga lebih, i desyo lebih baik gitu. Jadi kamu kalau telah makan obat itu lebih baik gitu. Arti one by one word-nya kayak gitu, tapi itu artinya menyarankan seperti itu. Oke. Udah terlalu banyak ya. Oh, satu lagi ya. Kita ingat-ingat lagi yang ini adalah cara merubah i. Ya, ini ada i, ada i, ada i, ada i. Ya. Misalnya contoh nai. Nah itu tidak. Ta itu adalah tandanya untuk lampau. Tabenai, ta. Nggak enak kan? I-nya jadi kata. Tabena, kata. Terus ini untuk kata sifat. Dingin ya. Samui. Mau kita kombinasi dengan nai. Tidak dingin. Nah, samui nai. Nggak enak. Jadi i-nya berubah jadi ku. Samu kunai. Nah, sekarang kombinasi dari semuanya. Dingin, samui. Nai, tidak. Ta, itu adalah untuk lampau. Jadi, i-nya jadi ku, i ini jadi kata. Samu kuna kata. Telah tidak dingin. Gitu ya. Tabetai ada i-nya juga. Tambahin ta untuk bikin dia jadi lampau. Tabeta kata. Oke, gitu aja untuk malam ini.
Terima kasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya juga untuk anak-anak juga bisa bermanfaat. Ya diulang-ulang, ini udah terlalu banyak ya. Diulang-ulang, dipahamin. Misalnya mau tanya, saya bikin dulu nomor WA yang terpisah dari WA yang biasa kita pakai supaya biar nggak terlalu banyak WhatsApp-nya. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan next time kita bisa lanjutkan pelajaran seperti ini ya. Oke, Assalamualaikum.